Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yuk terus pantengin dan tonton, saksikan dan ikuti terus channel YouTube-nya Mas Budi Harto, Panduan Budidaya Tanaman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami, Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani. Yuk bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Nanti ke atas. Ya. Kalau dia buahnya udah di atas 1,5 kg, ya sampai di bawah ini pun dibuang nggak apa-apa ya. Jadi kalau di Thailand, di negara maju itu saya tahu. Iki gomek ngene nincip tak iku siji lho batangnya. Kok ya buah 5 kilo. Artinya kalau dia membuahkan 2 per tanaman, jadi yang di sini 5 daun, yang di sini 5 daun. Ya, pokoknya satu buah itu cuma 5 daun dicadangkan 5 daun. Nah dengan kondisi daun normal gini besar, ini 3 daun aja udah bisa mencukupi tanaman. Sekarang luas penampang daun, ini kan luas penampang daun sama luas pentilnya itu besar mana nih? Daun. Lah berarti besar daun. Lah kalau daun yang dengan luas penampang besar apa lebar dibandingkan buah penampangnya itu lebih kecil, misalnya dengan kondisi ini otomatis 1:3 toh. Berarti selama dia masih 1:2, daun ini bisa untuk mencukupi proses pembesaran buah. Misalnya ini buah segini, luas penampangnya totalnya ya kan 30 cm kubik. Lah ini ya kan 60 cm kubik. Itu masih bisa mencukupi kebutuhan hasil fotosintesis untuk buah tadi. 1:2 luas penampang. Kan buah ini tetap membesar. Setelah nanti dia 60 cm kubik, otomatis ini impas tah 60 banding 60 cm kubik penampang daun, 60 cm kubik keliling buah, baru kan nambah siji. Nah kalau daun itu ada 4 dikali 60 cm kubik 240 cm kubik. Kalau buahnya itu total keliling luasannya itu kita anggap buahnya 240 cm kubik, maka saya berani ngomong satu buah itu harus 8 daun sempurna. Berarti dia harus 480 cm kubik. Nah kalau luas penampang keliling buah itu udah 240 cm kubik, itu biasanya sudah ukuran di atas 1,5 kg. Lah berarti untuk membesarkannya lebih dari 1,5 kg kita butuh 4 daun lagi toh, supaya seimbang antara pemasukan buah dengan yang dimasak oleh daun. 1:2. Satu luasan keliling penampang buah sebanding dengan 2 luasan penampang daun. Jadi dalam proses pembesaran kalau masih kecil sekepel ini ya, misalnya dia hanya 30 cm kubik kelilingnya, membutuhkan penampang daun 60 cm kubik. Nah ini kan sementara kondisinya masih 1 on atau 100 gram 1 kilo kan begitu kan. Nah itu sebetulnya begitu. Maka dengan kondisi daun lebar seperti ini,
Nih ada 8, ya sudah bisa menghidupi buah 1,5 dikali 2. Kalau di sini ada 16, ya kan, bisa menghidupi berapa? 4. Berarti 4 buah ya. atau 2 buah kali 3. Memang biasa kalau 2 buah nggak bisa 3 itu berat. Yang satu 3, yang satu 2,5 atau 2. Nah, begitu. Dia nggak pernah seimbang itu. Misalnya nih satu tanaman ada 2 buah dipelihara. Kita maunya masing-masing 3 itu nggak bakal, Pak. Karena pasti salah satu buah mendominasi. Yang satu bisa 3 kilo, yang satu hanya 1,5 kilo atau 2 kilo. Nah, nggak bisa itu 3 kilo atau 2,5 itu jarang bisa. Satu posisi buah kan pasti atas bawah, ada adik, ada abang. Nah, biasanya abangnya yang kalah itu. Ngalah dulu. Kalah. Nah, kemudian usia buahnya lebih tua sehingga dia nanti begitu saingan sama adiknya itu jaringannya lebih keras duluan. Yang sementara pada waktu yang tua ini sudah mulai menua, sudah tidak bisa mengembang, lah semua energi nutrisi diserahkan sama adiknya. Terus tahun Pak, dari tadi kan ini ada katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan masih ada tambahan di sini ya. Ini biarkan Biarkan. sampai berapa daun ke Udah biarkan berapapun situ. Karena ini kan nggak ketenaungi toh. Yang perlu digoleki yang di sini. yang di bawah. Ini jujur aja ya Pak Sonto. Kalau saya nanam ini udah tak buang. Ini mohon maaf ini contoh nanti ditanda ini. Itu buang asal udah mulai ada dia apa tak buang. Nah gitu tuh. Oh, biar patah. Ini sama ini udah cukup ini nopang nih keseimbangan. Nah ini berapa daun ini? Ini kan karena baru diginiin, Iya. belum mekar. Betul kan? Ini kan baru digini kan paling 1-2 hari toh. Itu karena saya mau datang Pak. Iya biar tak rubuh. Ketemu. Takut. Perasaan takut dimarahi. Marah ya, nggak ada hubungannya loh. Maka saya malah jualan motor maunya lagi marah itu. Nanti Bapak ya, ini kalau bisa dapat 90% aja kita sudah berani lepas. Pupuknya ganti lah. Saya sana Pak. Nanti aku beli. Kalau pertamanya sih pupuk peram biasa dasar Pak. Terus dasar ya. Kocornya yang barusan ini saya masuk kan subur kali sama vertipus Pak. ini yang siap. Dan sekarang Ini tadi kan posisi di sini, kena matahari nggak? enggak. Nggak. Alasannya nggak kena matahari dari sisi apa? Ayo. Ternaungin. Hah? Ternaungin. Iya, kena Enggak kena matahari enggak bisa konsumsi desa. karena dari warna daunnya hijau hitam, berarti nggak pernah kena saya matahari. Daun yang tidak pernah terkena sinar matahari warnanya akan semakin menggelapkan diri. Tujuannya dengan warna yang semakin gelap dia akan bisa lebih menyerap radiasi matahari. Salam ya bro. Ya kan? Nah, beda kalau di lahan terbuka. Kita upayakan warnanya itu secerah mungkin atau jangan hijau gelap. Enggak. Tujuannya supaya dia bisa memantulkan radiasi matahari. Nah itu kalau dia warnanya dipercerah sudah ternaungi warnanya cerah sehingga radiasi tidak nyedot. Sebagai contoh, Ganti nomor. ini ada baju warna hitam sama baju warna putih kita jemur. Yang putih memantulkan cahaya, yang hitam menyerap. Makanya begitu kita lihat jemuran tadi, kita pegang antara hitam sama putih, kita pegang hitam pasti lebih panas yang hitam karena dia menyerap. Kalau yang putih dia cepat jenuh. Begitu masuk panas, suhunya sudah jenuh, dia akan terbuang. Nah, maka kalau di perataran itu nggak ada naungannya, kenapa daun itu lebih cenderung warnanya lebih transparan dan lebih tipis? Itu adaptasi ya, adaptasi tanaman untuk merubah warna daunnya agar resiko panas matahari tadi, radiasi tidak terlalu menyengat, sehingga gelombang pendek itu tadi dimentalkan atau dibiaskan. Itu. Kalau ini bukan dibiaskan tapi disedot.
karena dia sangat butuh itu. Jadi dari warna daun aja kita sudah tahu, oh ini nggak ada manfaatnya. Lah itu kan hitamnya legam itu, berarti nggak ada manfaatnya itu. Nah itulah hasilnya begitu. Itu pasti makan juga toh Pak? Iya. Hah? Iya. Selama nempel masih butuh makan kan? Artinya gini, dia itu ibaratnya menantu udah nggak kerja, ngambil anak kita, udah Minta makan lagi. makanya numpang sama kita lagi itu ya bagus di bumi angus kan gitu. Memang urip ya.